Halo kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, gimana waktu istirahat kalian di weekend kemarin? Semoga sudah cukup ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita di awal minggu ini. Ya, semoga kalian semua bisa memperhatikan dengan baik. Oh ya, sebelumnya kalian silahkan mempersiapkan alat tulis yang kalian butuhkan selama pembelajaran hari ini. Ya, silakan siapkan buku tulis dan juga pulpen supaya kalian semua bisa mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Yuk kita perhatikan pembelajaran hari ini. Ya, sebelumnya Ibu akan mereview atau Ibu akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, ayo, siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang hewan, ya, manfaat dan juga cara melestarikannya. Nah, kira-kira apa ya manfaat hewan bagi kehidupan kita? Ya, di sekitar kita itu banyak sekali hewan. Ya, bahkan di dunia ini mempunyai banyak sekali jenis hewan. Kira-kira apa manfaat dari hewan? Ya, benar sekali. Manfaat hewan dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang bermanfaat untuk membantu pekerjaan manusia. Ya, tenaga hewan dimanfaatkan manusia untuk membantu pekerjaan. Selanjutnya, ada juga yang bermanfaat untuk bahan makanan. Ya, seperti hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ayam, sapi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, hewan juga bisa bermanfaat untuk bahan tekstil ya, atau bahan untuk membuat pakaian. Ya, sampai di sini sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah melihat juga ya, ada banyak sekali hewan langka yang ada di dunia ini ya, di Indonesia ini. Salah satunya ada burung cendrawasih, ada harimau Sumatera, gajah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali hewan-hewan langka atau hewan-hewan yang hampir punah ya. Nah, kira-kira setelah kita belajar di pertemuan sebelumnya, bagaimana cara melestarikan hewan langka tersebut? Siapa yang masih ingat? Ya, very good. Cara melestarikannya yaitu dengan tidak melakukan pemburuan liar, ya tidak asal tembak. Kalau sudah tahu itu adalah hewan langka, berarti tidak boleh dibunuh, ya supaya keberadaannya tetap ada. Nah, selanjutnya untuk melestarikan hewan langka itu juga bisa dengan membangun tempat-tempat perlindungan hewan. Ya, jadi hewan langka tersebut dimasukkan ke dalam kebun binatang atau tempat perlindungan yang lainnya supaya keberadaannya tetap ada dan pastinya lingkungan di dalam tempat perlindungan tersebut harus sama dengan habitat atau harus sama dengan tempat tinggal aslinya ya supaya hewan itu bisa tetap hidup. Oke, nah selanjutnya di beberapa hari yang lalu kita sudah belajar materi tentang tumbuhan ya. Kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, manfaat bagian tumbuhan seperti itu ya. Nah, Ibu mau tes kalian ya, apakah semuanya masih ingat? Apa manfaat tumbuhan bagi kita semua? Nah, siapa yang masih ingat? Ya, very good. Good job. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita adalah untuk bahan makanan. Ya, ada beberapa tumbuhan yang bisa menjadi bahan makanan kita. Ya, nah selanjutnya tumbuhan juga bermanfaat untuk bahan obat-obatan. Ya, seperti jahe, kunyit dan lain sebagainya. Ya, selain itu tumbuhan juga bisa loh dijadikan bahan untuk membuat pakaian ya seperti kapas dan lain sebagainya ya kulit kayu juga bisa menjadi bahan pakaian. Nah, kita tahu bahwa di sekitar kita itu banyak sekali tumbuhan. Tapi meskipun tumbuhan itu banyak, kita harus tetap melestarikannya, ya. Nah, bagaimana cara melestarikan tumbuhan itu? Siapa yang masih ingat? Yuk sebutkan sama-sama. Ya, benar sekali. Dengan cara
menanam, ya, reboisasi, ya, menanam kembali tanaman. Nah, setelah itu, setelah kita menanam tanaman, jangan lupa kita harus merawatnya dengan memberikan pupuk atau menyiram tanaman tersebut. Nah, ketika tanaman tersebut tumbuh besar, kita tidak boleh menebang dengan sembarangan. Ya, kita lihat ya, banyak sekali hutan-hutan yang ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi meskipun tumbuhan itu juga digunakan untuk membuat perabotan rumah seperti meja, kursi, seperti itu, kita harus melakukan tebang pilih. Jadi tidak semua pohon bisa kita tebang ya, tapi kita harus memilihnya. Tidak semua pohon yang ada di dalam hutan langsung ditebang semua, tidak boleh ya, tapi harus dipilih supaya tumbuhan tersebut tetap ada dan lingkungan kita juga tidak menjadi rusak. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita hari ini akan belajar tentang gagasan pokok dalam paragraf. Nah, apa ya yang namanya gagasan pokok di dalam paragraf? Ya, kita akan belajar sama-sama hari ini. Ibu harap kalian bisa memperhatikan dengan baik ya. Semuanya duduk tegak, tidak ada yang tidur-tiduran. Meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap duduk yang rapi, tangan 3, dan memperhatikan penjelasan ini dengan baik. Oke, sudah ya. Yuk kita lanjutkan penjelasan hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan kalian apa itu paragraf. Ya, paragraf adalah dia terdiri dari beberapa kalimat. Semuanya sudah tahu ya apa itu kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata, ya, ditutup dengan tanda titik. Ya, jadi ketika kalian membaca bacaan lalu ketemu titik, nah itu satu kalimat. Lalu nanti dilanjutkan lagi kata-kata lalu titik. Berarti itu sudah beberapa kalimat seperti itu. Nah, paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Jadi banyak ya kalimatnya, lebih dari 3 seperti itu. Nah, lanjut. Ternyata kalimat-kalimat yang terdapat di dalam paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Ya, sebelumnya ketika kalian di kelas 3, kalian sudah belajar tentang ini ya. Kita belajarnya tentang informasi pokok dan juga kalimat penjelas. Nah, ternyata di kelas 4 ini kita akan ulang kembali dan levelnya akan semakin naik. Ya, semoga kalian semua bisa memperhatikan supaya lebih jelas, oke? Nah, meskipun kalimat-kalimat tadi terdiri dari gagasan pokok dan juga gagasan penjelas, hari ini kita hanya belajar satu saja, yaitu gagasan pokok. Ya, meskipun hanya satu yang kita bahas, kalian harus tetap fokus memperhatikan setiap penjelasan. Nah, selanjutnya, gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ya, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, kita harus ingat, Ibu Devi akan kasih tahu. Gagasan itu nama lainnya adalah ide. Ya, sama ketika kalian berpendapat ketika belajar, ya, punya pendapat, punya ide. Itu artinya menggunakan bahasa kita sehari-hari, menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, sama dengan gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah ide yang ada di dalam pikiran kita. Ya, dan disampaikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, Ibu susah sekali penjelasannya. Ya, nanti kita akan melihat contohnya ya supaya kalian semua bisa paham. Oke? Nah, kira-kira bagaimana ya cara menentukan gagasan pokok? Ya, jangan bilang susah ya. Kita semua bisa menentukan gagasan pokok selagi kita semua mau berusaha. Ya, kunci sukses adalah berusaha. Ya, sama ketika kalian mau bisa mengerjakan suatu soal, kalian juga
harus berusaha supaya kalian bisa. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat langkah-langkahnya. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, yaitu membaca teks dengan cermat. Ya, apa itu artinya cermat? Cermat itu adalah teliti. Ya, jadi ketika kalian membaca teks, kalian harus teliti, ya. Baca per kata, baca per kalimat dengan pikiran yang fokus. Ingat ya, fokus dan teliti. Nah, berapa kali Bu kita harus baca? Berulang kali sampai kalian paham. Minimal ulangi pembacaan kalian 2-3 kali. Ya, itu minimal. Bu, boleh lebih enggak? Boleh. Kalau kalian masih belum mengerti, silahkan ulang terus kalian membaca sampai mengerti. Ya, supaya kalian tahu maksud teks tersebut bercerita tentang apa. Ya, ingat, langkah yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat. Oke, selanjutnya. Yang kedua, ya, menentukan letak kalimat utama. Ya, kita sudah pernah belajar ini ya, kalimat utama di kelas 3. Nah, namanya kalimat utama. Berarti ketika kalian membaca sebuah bacaan, ada yang namanya kalimat utama. Ya, kata-katanya sama dengan DP bacaan, ya. Nah, kira-kira kalimat utama itu terletak di mana ya? Ada di mana itu kalimat utama? Nah, kalimat utama letaknya ada di awal paragraf, ada juga yang terletak di akhir paragraf, tapi ada juga yang letaknya di awal dan juga di akhir. Jadi kalian harus perhatikan ya, kalimat utama itu hanya satu ya, kecuali jika ada yang di awal dan di akhir, tapi itu intinya tetap sama ya. Ingat, ada 3 letak kalimat utama, yaitu di awal, di akhir, dan juga awal dan akhir. Nah, yang terakhir, cara menentukan gagasan pokok, yang ketiga adalah ini, menentukan gagasan pokok. Jadi, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, ketika kalian menentukan gagasan pokok, kalian harus menggunakan kata-kata sendiri. Tidak boleh menggunakan kata-kata dalam bacaan. Yang menggunakan kata-kata dalam bacaan hanya kalimat utama. Tapi kalau gagasan pokok menggunakan bahasamu sendiri ya. Ya, sampai di sini apakah kalian semua sudah paham? Semoga kalian semua sudah paham ya. Nah, ketika kalian sudah paham, yuk kita melihat contohnya. Ya, ada beberapa contoh yang akan Ibu berikan. Ya, yang pertama, ya ibu punya bacaan. Ya, silakan kalian baca dengan teliti. Ibu Devi kasih waktu ya. Silakan kalian baca teks berikut ini dengan teliti. Oke, Ibu Devi akan bacakan untuk kita semua ya. Soalnya adalah tentukan gagasan pokok dari teks di bawah ini. Ya, semuanya memperhatikan teks yang ada di layar. Beberapa jenis hewan ada yang termasuk kelompok hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Contoh hewan karnivora adalah hewan pemakan daging, yaitu singa, harimau, serigala. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, yaitu kambing, sapi, kuda. Hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan, atau biasa disebut hewan pemakan segalanya, yaitu anjing hutan, panda. Ya, semoga kalian semua sudah paham teks yang ada di layar ini ya. Jika kalian belum paham, silahkan pause video ini dan baca berulang kali. Oke? Nah, kita sudah membaca dengan teliti setiap kalimat yang ada di paragraf tadi. Ya, langkah selanjutnya yaitu menentukan kalimat utama. Nah,
Ibu tampilkan teks yang tadi. Ya, ini masih teks yang sama. Kira-kira kalimat utamanya ada di mana ya? Atau inti dari bacaan yang ada di layar ini yang mana? Apakah ada di kalimat atas, di awal kalimat, di akhir kalimat, atau di mana? Ya, atau di awal dan di akhir. Coba kalian perhatikan dulu, kira-kira mana ya kalimat utamanya? Ya, benar sekali. Kalimat utamanya ada di bagian awal, yaitu beberapa jenis hewan ada yang termasuk kelompok hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Very good, yang benar. Nah, kita sudah membaca teks dengan teliti, kita juga sudah menentukan kalimat utama, dan yang terakhir, kita menentukan gagasan pokok. Ya, yuk kita perhatikan. Nah, Ibu Devi ulang kembali ya, kalimat utama di paragraf yang tadi adalah beberapa jenis hewan ada yang termasuk kelompok hewan karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Nah, setelah ini kita akan menentukan gagasan pokoknya. Ingat, gagasan adalah ide, berarti harus menggunakan kata-kata sendiri. Ya, ingat, menggunakan kata-kata sendiri. Coba kalian perhatikan kalimat yang di atas. Kira-kira kalimat di atas itu berbicara tentang apa ya? Inti dari kalimat itu. Ibu Devi kasih waktu ya. Ya, gagasan pokok dari kalimat tersebut adalah kelompok makanan hewan. Ya, oke. Ibu Devi akan menjelaskan sedikit. Ya, lihat, kalimat utamanya itu sama dengan teks yang ada di atas tadi. Ya, tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurang. Sedangkan gagasan pokok adalah inti dari kalimat utama. Ya, jadi menggunakan bahasa kita sendiri. Perhatikan, kelompok makanan hewan. Apakah ada ditulis di situ? Ya, Bu, memang ada ditulis, tapi kita coba sederhanakan. Ya, nah jadi gagasan pokok dari kalimat utama tersebut adalah kelompok makanan hewan. Ya, sampai di sini sudah paham? Kalau masih bingung, yuk kita lihat contoh selanjutnya. Ya, contoh yang kedua. Silakan kalian baca, Ibu Devi akan bantu untuk membacakan bagi kita semua. Cara mengembangbiakan tanaman jagung adalah dimulai dengan menanam biji jagung. Setelah 3 atau 4 hari, biji akan mulai tumbuh yang ditandai dengan munculnya bakal tanaman ke permukaan tanah. Tanaman jagung akan bertumbuh besar dan setelah 3 atau 3,5 bulan, tanaman jagung sudah dapat dipanen hasilnya. Buah jagung akan dipanen berupa tongkol yang awalnya berupa sekuntum bunga. Oke, jika masih belum paham paragrafnya, silakan di-pause dan kalian baca ulang-ulang. Oke? Nah, ternyata kalimat utamanya ada di awal juga, ya, yaitu cara mengembangbiakan tanaman jagung adalah dimulai dengan menanam biji jagung. Ya, ternyata kalimat utama ada di awal ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalimat utamanya Ibu akan tuliskan kembali. Cara mengembangbiakan tanaman jagung adalah dimulai dengan menanam biji jagung. Nah, kira-kira gagasan pokok dari kalimat utama itu apa ya? Nah, Ibu Devi akan kasih waktu kalian sebentar untuk memikirkan gagasan pokok dari kalimat tersebut. Oke, silakan berpikir. Oke, very good. Nah, kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Atau inti dari kalimat utama itu membicarakan tentang apa? Ya, inti dari kalimat utama tersebut adalah perkembangbiakan tanaman jagung dengan biji. Ya, ayo siapa yang benar?
very good yang benar. Yang belum benar, kita belajar lagi ya. Kita akan melihat contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga. Ya, Ibu akan bacakan untuk kita semua ya. Duri bunga ini bisa melukai pemetik yang tidak berhati-hati. Bunga ini disukai banyak orang karena bentuknya yang indah. Bunga ini sering dijumpai berwarna merah dan putih. Bunga ini sering dijadikan bahan sebagai bentuk ucapan terima kasih atau perhatian. Bunga ini mudah ditanam di pot ataupun langsung di tanah atau taman. Hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar. Nah, kira-kira kalimat utamanya ada di mana ya? Ada di awal, atau di akhir, atau di awal dan di akhir? Coba kalian baca ulang. Silahkan pause video ini ya, kalau mau membaca ulang. Oke, kalimat utamanya yang mana kira-kira? Ya, very good. Kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ya, hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar. Nah, kita tuliskan kembali kalimat utamanya. Ya, kalimat utama dari paragraf yang tadi adalah hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar. Nah, kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Coba kalian pikirkan. Oke, gagasan pokok dari kalimat di atas adalah bunga mawar disukai banyak orang, ya. Atau bisa juga bunga mawar dikenal banyak orang. Ya, very good yang sudah mencoba. Yang masih salah, yuk kita coba lagi. Contoh keempat. Ibu akan bacakan untuk kita semua ya. Hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf? Coba dipikirkan. Ya, ternyata kalimat utama dari paragraf ini terdapat di awal dan juga di akhir paragraf. Ayo, siapa yang benar? Kalau sudah benar berarti kamu sudah membacanya dengan teliti, ya. Oke, sekarang kita akan melihat gagasan pokoknya. Ya, Ibu akan tulis kalimat utamanya ya. Yang pertama yaitu hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita, dan yang kedua adalah hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, kira-kira gagasan pokoknya apa? Dari dua kalimat yang ada di atas. Ibu Devi akan kasih waktu kalian untuk memikirkan gagasan pokok berdasarkan kalimat utama di atas. Ya, waktu habis. Ya, gagasan pokok dari kalimat di atas adalah manfaat hutan bagi kehidupan. Ya, siapa yang benar? Yang benar, very good. Yang masih salah-salah sedikit, tidak apa-apa. Ya, kita masih ada kesempatan untuk mencoba di lain waktu. Ya, oke. Sampai di sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan mengerjakan latihan soal. Ya, nanti soalnya akan Ibu kirimkan di GC ya. Ibu akan lampirkan di Google Classroom. Setelah istirahat, kita akan mengerjakan latihan soal ini. Nah, sekarang kalian
silahkan mencatat materi-materi yang ada di slide sebelumnya. Ya, silakan kalian mencatat arti dari paragraf, ya, cara menentukan gagasan pokok, dan juga macam-macam letak kalimat utama. Silakan kalian catat di buku catatan tematik kalian. Ya, jika sudah selesai, silakan tunggu waktu istirahat. Ya, setelah istirahat kita akan mengerjakan latihan soal. Ya. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga semuanya bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ya. Selamat mencatat. God bless you.